Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitri sebagai moderator dari kelompok 2 dengan mata kuliah pengambilan keputusan dosen pengampu Bapak Fahri Essos MAP dengan tema teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Sapitri dengan NPM 212308053. Hai, perkenalkan nama saya Reja Austi dengan NPM 212308101. Perkenalkan, nama saya Nida Marhama, NPM 212308094. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NPM 212308098. Perkenalkan, nama saya Saleha, NPM 212308106. Perkenalkan, nama saya Novia Sapitri dengan nomor NPM 212308049. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida, NPM 212308108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu, NPM saya 212308093. Perkenalkan, nama saya Saptudin dengan NPM 212308111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaufi dengan NPM 212308042. Tadi dosen menjelaskan beberapa pengambilan keputusan seperti voting, konsensus, SWOT, dan juga lainnya. Menurut kalian, teknik mana yang paling sering kita gunakan secara nggak sadar sih dalam kehidupan sehari-hari? Kalau aku sih seringnya pakai voting. Kalau mau nongkrong cari tempat jadi suara terbanyak, makanya simple dan cepat. Iya, voting memang praktis, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan teknik diskusi atau kompromi agar semuanya merasa dilibatkan dan tidak diabaikan. Aku jadi ingat teknik cost benefit analysis. Kadang tanpa sadar kita pakai ini juga. Kayak milih antara lanjut kuliah atau kerja sambil kuliah. Kita timbang untung ruginya. Betul, teknik itu juga sering dipakai dalam organisasi. Dulu waktu kita ikut kepanitiaan, kita juga pakai teknik itu untuk nentuin vendor acara. Kalau aku sih lebih suka teknik brainstorming, apalagi kalau kita kerja kelompok. Kita bisa lebih bebas lempar ide terlebih dahulu sebelum kita mengkritik, lalu setelah itu kita saring. Benar banget, brainstorming itu bagus karena kita dapat mengeluarkan ide-ide kreatif. Tetapi dalam proses itu tadi tetap ada pemilihan setelahnya. Makanya kombinasi dari brainstorming dengan SWOT itu sering efektif. SWOT membantu kita melihat keputusan dari berbagai sisi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kadang kita terlalu fokus sama satu aspek saja. Tapi nggak semua situasi bisa memakai teknik yang sama. Kadang pemimpin harus mengambil keputusan secara cepat tanpa adanya diskusi. Itu namanya authoritarian dictation kan teman-teman? Iya, itu juga teknik yang sah, asal digunakan dalam situasi yang tepat. Yang penting kita tahu kapan harus kolaboratif dan kapan harus tegas. Nah, jadi kesimpulannya nggak ada teknik yang paling benar atau paling salah. Semuanya ada situasi, waktu, dan juga siapa yang paling terlibat. Setuju semuanya? Setuju. Jadi, SWOT analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu proyek, organisasi, dan juga perusahaan. Voting mayoritas dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini mengandalkan pada jumlah suara terbanyak untuk menentukan pilihan atau keputusan kelompok. Ini adalah metode yang relatif cepat dan sederhana untuk mencapai kesepakatan ketika terdapat beberapa opsi. Cost benefit adalah alat penting untuk pengambilan keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab, membantu mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan hasil yang positif. Ini mendorong pemikiran yang cermat tentang implikasi finansial dan non-finansial dari berbagai pilihan. Brainstorming adalah teknik diskusi yang digunakan untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif
dengan cara mengumpulkan dan membagikan gagasan secara bebas dan spontan. Diskusi adalah proses komunikasi dua arah atau antara dua pihak atau lebih untuk membahas dan memahami suatu topik, masalah, atau isu. Kompromi adalah hasil dari diskusi atau negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan dengan membuat konsensi atau pengorbanan. Oke teman-teman, waktunya kita udah mepet. Kita harus segera tentukan tema kegiatan kampus sebelumnya untuk bulan depan. Jadi kita sebelumnya kan udah beberapa mengumpulkan ide. Nah, tapi kita belum ada keputusan finalnya. Menurut kalian bagaimana? Gimana kalau kita langsung voting aja? Gak ribet kok, cukup pilih paling banyak yang didukung. Tunggu dulu, kalau langsung voting, gimana kalau ide yang sebenarnya berdampak pada kalah suara? Kita perlu bahas dulu kan? Aku setuju, ini kegiatan besar. Ini bukan cuma soal siapa yang paling banyak dukungan, tapi seberapa besar manfaatnya. Bagaimana kita analisis dulu pakai analisis SWOT. Sebelum SWOT, brainstorming dulu dong. Siapa tahu ide-ide yang kita kumpulkan bisa jadi tema yang lebih fresh. Aku punya catatan dari diskusi sebelumnya. Mungkin kita bisa mulai dari sini dulu dan kita bandingkan ide-idenya dengan analisis sederhana. Kita harus objektif. Kalau bisa, jangan berdasarkan opini. Kita harus menilai kekuatan dan kelemahan dari setiap tema tersebut. Gimana kalau kita kombinasikan antara brainstorming cepat, kemudian lanjut multi voting, lalu SWOT, biar semua terlibat tetapi memiliki arah yang sama. Setuju, tapi waktunya terbatas. Kita hanya memiliki 30 menit, jadi semuanya harus memiliki teknik yang efisien. Yang penting kita tetap sepakat dan saling mendengarkan. Keputusan yang baik bukan hanya dari hasil, tapi juga proses. Oke, bagaimana kita lakukan seperti ini aja? 5 menit untuk brainstorming, 10 menit untuk SWOT, dan 3 menit untuk voting besarnya. Siap semua? Siap! Oke.